Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Lumade Maura Rikan Benaya Prabaswari dari Departemen Teknik Kelautan dengan NRP 5020221056 akan memaparkan materi yang telah saya dapatkan selama 3 hari mengikuti LKMM Pratede FTK. Hari pertama diawali dengan pemberian materi bedah tema LKMM Pratede yang dibawakan oleh Mas Aderian. LKMM adalah kepanjangan dari Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa, di mana latihan ini berfokus pada pengembangan kecakapan dan keterampilan mahasiswa dalam memanage diri sendiri. LKMM memiliki 4 pembagian jenjang. Yang pertama, LKMM Pratede, lalu LKMM tingkat dasar, dan yang ketiga LKMM tingkat menengah, dan yang terakhir LKMM tingkat lanjut. Peaky Blinder adalah tema yang diangkat dalam LKMM Pratede FTK tahun ini. Diharapkan para peserta dan mahasiswa dapat memiliki sikap seperti tokoh utama dari Peaky Blinder, yaitu Thomas Shelby, yang tenang, berani, dan penuh strategi dalam menghadapi masalah. Kemudian dilanjutkan di hari kedua yang diawali dengan materi persepsi yang dibawakan oleh Mbak Olivia Regita. Persepsi merupakan pandangan atau dugaan ataupun pendapat seseorang terhadap sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain 1. Pengalaman hidup, 2. Informasi yang diterima, 3. Pendidikan, dan yang terakhir faktor lingkungan. Ciri-ciri persepsi antara lain 1. Subjektif, belum tentu benar namun tidak dapat disalahkan. Yang ketiga bisa logis bisa tidak, dan yang terakhir bisa saling bertentangan. Materi kedua yaitu SOB FTK yang dibawakan oleh Mas Danu Tirta selaku Ketua Himasiskal. FTK pertama kali berdiri pada tahun 1960 dengan nama Fakultas Perkapalan yang kemudian berkembang hingga saat ini dan memiliki 5 departemen, nih Marine Engineering, Naval Engineering, Sea Transportation and Offshore Engineering. FTK memiliki slogan FTK 1, di mana FTK 1 diharapkan agar arek FTK memiliki rasa sense of belonging atau memiliki sehingga dapat mengkolaborasikan ilmu maritim yang dimiliki untuk kemajuan kelautan dan maritim Indonesia. Hal yang perlu dilakukan dalam mempertahankan keunikan FTK yaitu yang pertama SOB atau Sense of Belonging, yang kedua Resilient, yang ketiga Environment Support, dan yang terakhir Social Altruism. Materi yang ketiga yaitu kesalahan berpikir yang dibawakan oleh Mas Johan. Diawali dengan definisi berpikir itu sendiri, yaitu proses aktifnya otak dalam mengolah informasi yang mencakup memutuskan atau mempertimbangkan suatu hal. Kesalahan berpikir terjadi karena perbedaan proses penarikan kesimpulan yang biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yakni yang pertama kesalahan informasi yang digunakan ataupun kesalahan dalam mengolah informasi. Lantas, bagaimana cara mengatasi kesalahan tersebut? Yang pertama, itu konsentrasi dan fokus. Yang kedua, memperhatikan sumber informasi yang didapat. Materi yang keempat yaitu materi mendengar aktif yang dibawakan oleh Mas Ataya Rizky. Mendengar aktif merupakan proses mendengar dengan sungguh-sungguh, empati, dan penuh tanggung jawab dengan adanya pemberian feedback. Alur mendengar aktif ada 6, yaitu hearing, understanding, remembering, interpreting, evaluating, dan responding. Manfaat yang bisa kita dapatkan saat kita mendengar aktif yaitu membantu menyelesaikan masalah, mengenali watak seseorang, membina dan meningkatkan hubungan, pendapat, serta memberikan informasi. Materi yang kelima yaitu berbicara efektif yang dibawakan oleh Mas Aderian. Berbicara efektif adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan maksud dengan efisien, singkat, padat, dan jelas. Sehingga untuk berbicara efektif, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti 1. Tujuan pembicaraan, 2. Topik yang dibicarakan, ketiga, pendengar dan penghubungnya, keempat, teknik berbicara, 5. Batas waktu, dan yang terakhir, menerima dan menanggapi argumen. Manfaat yang bisa kita terima saat kita berbicara efektif yaitu menyampaikan informasi, membujuk pendengar, mempengaruhi pendengar, serta menyampaikan pendapat.
Materi terakhir di hari kedua yaitu pola pikir prestatif yang dibawakan oleh Mas Hafidz Issuddin. Pola pikir prestatif yaitu kondisi di mana pola pikir berbentuk pemikiran yang selalu berorientasi untuk mencapai keberhasilan. Pola pikir ini memiliki ciri seperti 1. Memiliki tujuan, 2. Memiliki kemungkinan hambatan, ketiga memikirkan alternatif hambatan atau plan B, yang keempat memikirkan bantuan atau hal pendukung, dan yang terakhir dirinci menjadi langkah-langkah. Karena selalu berorientasi pada keberhasilan, maka muncullah istilah ambisi yang didefinisikan sebagai keinginan besar untuk menggapai sesuatu. Dalam mencapai ambisi tersebut, diperlukan analisis SWOT yang berisi kelebihan, kekurangan, serta peluang dari target. Selanjutnya di hari terakhir yang diawali dengan materi SRK atau sasaran, resiko, dan konsekuensi yang dibawakan oleh Mbak Bonita. Sasaran merupakan sesuatu yang ingin dituju baik secara individu maupun kelompok. Resiko yaitu kemungkinan bertemunya bahaya atau sesuatu yang tidak diinginkan namun bersifat tidak pasti sehingga kita masih dapat menghindarinya melalui langkah-langkah pencegahan atau antisipasi. Dan yang terakhir yaitu konsekuensi yang merupakan reaksi dari suatu hal yang kita perbuat berdasarkan sasaran yang telah kita lakukan yang dapat berupa konsekuensi negatif maupun konsekuensi positif. Adapun cara-cara untuk meminimalisir kegagalan yaitu 1. Berpikir positif, 2. Tuliskan plan atau sasaran tersebut, yang ketiga membuat komitmen, yang keempat miliki motivasi yang kuat, yang kelima membuat plan B, yang keenam melakukan yang terbaik, dan yang terakhir evaluasi. Materi yang kedua yaitu pengenalan diri yang dibawakan oleh Mbak Afifah. Pengenalan diri merupakan kemampuan untuk melihat kekuatan serta kekurangan yang ada pada diri sendiri sehingga dapat memberikan respon yang tepat terhadap tiap hal yang muncul baik positif maupun negatif. Terdapat beberapa cara atau metode untuk mengetahui karakter manusia, salah satunya MBTI. MBTI menggunakan faktor-faktor penentu seperti 1. Orientasi yang terbagi menjadi introvert atau extrovert. Yang kedua, cara melihat dunia dan memperoleh informasi yang dikelompokkan menjadi sensing atau intuition. Yang ketiga, mengambil keputusan serta merespon keputusan. Dan yang keempat, yaitu proses kerja dan perencanaan yang terbagi menjadi judging dan perceiving. Materi yang ketiga yaitu pengembangan diri yang dibawakan oleh Mas Rafli. Pengembangan diri merupakan proses yang dilakukan untuk mewujudkan diri sendiri menjadi versi terbaik berdasarkan potensi atau kemampuan yang dimiliki. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan diri antara lain percaya diri, realistis, hadapi rasa takut, bertanggung jawab, dan tidak melupakan kondisi terburuk. Materi penutup LKMM Pratede FTK memiliki judul organisasi yang dibawakan oleh Mbak Diah Intan. Organisasi merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan, visi, serta misi yang sama. Peran organisasi bagi masing-masing pribadi atau anggota dari organisasi tersebut antara lain memberikan keuntungan untuk dapat mencapai tujuan, kedua saling mengisi kekurangan, terakhir mengasah potensi ataupun hal yang dikuasai. Fungsi organisasi adalah sebagai wadah atau tempat berkumpul, tempat untuk berproses atau pengembangan input, contohnya aktualisasi diri. Yang terakhir adalah alat untuk mencapai tujuan. Terdapat beberapa organisasi di IPS yang dibagi per bidangnya, seperti bidang keilmiahan, bidang manajerial, dan bidang minat bakat. Selama mengikuti 3 hari LKMM Pratede FTK, saya merasa sangat senang karena acaranya berjalan seru dan juga asik. Dan materi yang diberikan juga semuanya sangat informatif. Saya ucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Mas dan Mbak pemateri, fasilitator, serta panitia yang terlibat dalam mensukseskan acara LKMM Pratede FTK tahun ini. Saya yakin materi yang Mas dan Mbak sudah berikan itu akan kami gunakan dalam kontribusi kami di FTK dan juga untuk kemajuan kemaritiman dan kelautan Indonesia. Sekian pemaparan materi dan juga testimoni dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam berkata-kata. Sekiannya saya ucapkan terima kasih.